Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ikrimah dengan NIM 060407251131. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan peta konsep tentang ruang lingkup Bahasa Indonesia MISD. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya pada jenjang MISD. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik tidak hanya belajar berkomunikasi, tetapi juga belajar memahami informasi, mengembangkan kemampuan berpikir, mengekspresikan ide, serta membangun karakter yang lebih baik. Oleh karena itu, ruang lingkup bahasa Indonesia MISD mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan dan mendukung perkembangan kemampuan berbahasa peserta didik secara menyeluruh. Pada peta konsep ini terdapat 8 aspek utama, yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis, kebahasaan, sastra anak, pembelajaran bahasa Indonesia, dan asesmen pembelajaran. Aspek yang pertama adalah menyimak. Menyimak merupakan kemampuan mendengarkan dengan seksama untuk memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Melalui kegiatan menyimak, siswa belajar menangkap pesan utama, memahami informasi, dan menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang didengarnya. Keterampilan menyimak menjadi dasar bagi perkembangan keterampilan berbahasa lainnya karena sebelum mampu berbicara, membaca, dan menulis dengan baik, siswa harus mampu menyimak terlebih dahulu. Dalam pembelajaran di MISD, kegiatan menyimak dapat dilakukan melalui cerita yang dibacakan oleh guru, percakapan, lagu anak, maupun video pembelajaran. Misalnya, guru membacakan sebuah dongeng, kemudian siswa diminta menyebutkan tokoh, latar, dan pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Melalui kegiatan seperti ini, siswa belajar berkonsentrasi, memahami informasi, dan mengingat pesan yang disampaikan. Dengan kemampuan menyimak yang baik, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran dan instruksi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, aspek kedua adalah berbicara. Berbicara merupakan kemampuan mengungkapkan pikiran, ide, gagasan, dan perasaan secara lisan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dilatih untuk bercerita, berdiskusi, bertanya, menjawab pertanyaan, dan melakukan presentasi secara sederhana. Keterampilan berbicara membantu siswa berkomunikasi dengan baik dan lebih percaya diri. Kemampuan berbicara sangat penting karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan berbicara, siswa belajar menyampaikan pendapat dengan jelas dan santun. Selain itu, siswa juga belajar menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi. Contohnya, guru dapat meminta siswa menceritakan pengalaman saat liburan atau menjelaskan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kegiatan tersebut dapat melatih keberanian, rasa siswa percaya diri, dan kemampuan komunikasi siswa. Selanjutnya, aspek ketiga adalah membaca. Membaca merupakan kemampuan memahami makna yang terdapat dalam suatu bacaan. Pada jenjang MISD, siswa belajar membaca permulaan, membaca lancar, memahami isi pembacaan, menemukan informasi penting, serta menyimpulkan isi teks yang dibaca. Membaca sering disebut sebagai jendela dunia karena melalui membaca seseorang dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan informasi. Kegiatan membaca tidak hanya bertujuan agar siswa mampu melafalkan kata-kata, tetapi juga memahami isi bacaan secara menyeluruh. Contohnya, siswa membaca teks tentang lingkungan hidup, kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan tersebut. Dengan membiasakan membaca seperti itu, siswa dapat memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Yang selanjutnya, aspek keempat adalah menulis. Menulis merupakan kemampuan menuangkan ide, pikiran, dan perasaan dalam bentuk tulisan. Pada jenjang MISD, siswa belajar menulis huruf, kata, kalimat, paragraf sederhana, hingga menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Menulis termasuk keterampilan yang cukup kompleks karena siswa harus mampu menyusun ide, memilih kata yang tepat, serta memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca. Melalui kegiatan
kegiatan menulis, siswa dapat mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka. Contohnya, siswa diminta menulis pengalaman selama liburan atau membuat cerita sederhana berdasarkan gambar yang diberikan oleh guru. Kegiatan ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan berkomunikasi secara tertulis. Selanjutnya, aspek kelima adalah kebahasaan. Kebahasaan mencakup berbagai aturan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi kebahasaan meliputi huruf dan ejaan, kosakata, kalimat efektif, penggunaan tanda baca, serta berbagai kaidah bahasa lainnya. Pemahaman terhadap kebahasaan sangatlah penting karena menjadi dasar dalam keterampilan berbahasa. Dengan memahami ejaan dan tata bahasa yang benar, siswa dapat berbicara dan menulis dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu, penguasaan kosakata yang luas juga membantu siswa memahami bacaan dan menyampaikan gagasan secara lebih baik. Oleh karena itu, aspek kebahasaan selalu berkaitan erat dengan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, aspek keenam adalah sastra anak. Sastra anak meliputi berbagai karya sastra yang sesuai dengan perkembangan anak, seperti dongeng, puisi anak, cerita rakyat, pantun, dan cerita bergambar. Pembelajaran sastra bertujuan mengembangkan imajinasi, kreativitas, serta menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Melalui karya sastra ini, siswa dapat belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan sikap menghargai orang lain. Misalnya, dari cerita rakyat, siswa dapat mengambil pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sastra itu juga membantu siswa mengenal budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran siswa tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi peserta didik. Selanjutnya, aspek ketujuh adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam aspek ini, guru memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Guru perlu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih metode yang sesuai, menggunakan media yang menarik, serta menerapkan strategi pembelajaran yang mampu membuat siswa aktif dan terlibat dalam proses belajar. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya berpusat pada peserta didik. Guru dapat menggunakan berbagai media seperti gambar, video, kartu kata, buku cerita, maupun permainan edukatif agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan suasana belajar yang menyenangkan, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, aspek yang terakhir adalah asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi untuk mengetahui perkembangan dan hasil siswa belajar. Asesmen membantu guru dalam mengevaluasi keberhasilan pembelajaran dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan. Asesmen terdiri atas asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Asesmen awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Asesmen proses dilakukan selama kegiatan belajar berlangsung untuk memantau perkembangan siswa. Dan yang terakhir, asesmen akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Selain itu, penilaian juga mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan adanya asesmen, guru itu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa serta memberikan bimbingan yang sesuai dengan mereka. Berdasarkan peta konsep yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bahasa Indonesia MISD tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan menyimak, berbicara, kebahasaan, sastra anak, pembelajaran bahasa Indonesia, serta asesmen pembelajaran. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berbahasa peserta didik secara menyeluruh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.